Assalamualaikum sahabat Ninjas Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat Ninjas Channel semua sehat-sehat saja. Amin. Kali ini Ninjas Channel mengajak sahabat semua untuk mendengarkan kajian Ba'da Subuh yang diselenggarakan oleh DKM Masjid Jami Al-Ikhwan. Adapun penceramahnya adalah Kiai Haji Syihabuddin Ahmad dengan tafsir Al-Quran. Marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita buka ta'lim kita dengan baca surat Al-Fatihah. Kali ini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pada ta'lim bulan lalu kita sampai kepada ayat yang ke-73 tentang pembuktian seorang paman yang dibunuh oleh keponakannya. Untuk membuktikannya, Allah perintahkan menyembelih seekor sapi. Dengan sangat rewel Bani Israel menanyakan sapinya bagaimana dan segala macam. Akhirnya hampir-hampir mereka tidak mendapatkan sapi itu karena sangat rumit permintaan mereka. Lalu sekarang kita lihat ayat berikutnya. Ini Bani Israel yang ngeyel, yang selalu tidak mau percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarah aw ashaddu qaswa. Setelah peristiwa itu terjadi, mereka bukan hanya beriman, tapi makin saja tidak percaya kepada saat itu Nabi Musa alaihissalam, dapat nabinya. Allah terangkan mereka itu adalah semua kemudian qasat qulubukum, keras hati mereka, keras, tidak mau menerima kebenaran yang datangnya dari Allah melalui Nabi Musa alaihissalam saat itu. Min ba'di dzalika, setelah demikian itu peristiwa tentang pembunuhan itu udah nyata buktinya. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Allah nyatakan bahwa dengan memukulkan ekor atau lidah sapi ini sudah tadi bisa menghidupkan pamannya yang sudah mati. Mereka nyatakan lihat dengan mata kepala, tapi mereka makin keras hatinya, makin menolak apa yang datang dari mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika, kemudian keraslah hati mereka sesudah yang demikian itu, demikian menyaksikan mukjizat penyembelihan sapi itu. Kerasnya kayak apa? Wa hiya kal hijarati, maka dia
Karena besi sekeras apapun bisa lumer, bisa cair. Tapi batu memang keras kepala. Makanya di istilah Indonesia kepala batu. Ya, kepala batu karena tidak mau mendengar dan tidak mau tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti batu yang keras. Padahal batu itu nanti kita lihat di belakangnya. Ada satu riwayat, Bapak pernah mendengar nama ulama faqih Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar dia dipanggil dulu panggilannya saja Ibnu Hajar anak batu. Ketika dia belajar, sukar sekali menerima ilmu. Bahasa orang Betawi bebel, otaknya susah terima. Lama-lama dia hampir putus asa, dia pulang keluar. Lalu di suatu tepi ada pancur air yang menetes. Di situ di bawahnya ada batu netes, ditetes air. Dia perhatikan air setitik. Kok batu bisa bolong? Padahal airnya cuma setetes. Kelama-lamaan batu itu bisa bolong dengan tetesan. Oh, kalau gitu saya balik lagi lah, ngaji lagi. Berarti ngaji harus sabar. Batu saja yang keras ditetesi air lama-lama menjadi berlubang. Maka dia kembali lagi ngaji sama gurunya, kemudian menjadi seorang yang alim dengan tekun dia lakukan pengajian. Baik. Jadi kerasnya hati mereka seperti batu, keras, kaku. Au asyaddu qaswatan, atau lebih hebat dari keras. Lebih kerasnya lebih keras lagi. Bukan hanya sekedar keras, tapi lebih keras dari batu. Kita lihat tafsirnya. Ay ba'duha kal hijarati wa ba'duha asyaddu qaswatan. Sebagian mereka orang-orang Yahudi itu kerasnya seperti batu, atau sebagian yang lain lebih keras dari batu. Lebih keras dari batu. Nah, batu saja kata Allah terangkan terusnya. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Dan sesungguhnya di antara batu itu lama yatafajjaru minhul anhar, ada batu yang kemudian memancar dari batu itu air menjadi sungai. Batu mengalir air sungai. Dari batu mengeluarkan air menjadi sungai. Kita lihat tafsirnya. Ay yatadaffuqu minha al-anharul ghazirati. Al-anharul ghaziratu, dan memancar dari batu itu menjadi sungai-sungai yang melimpah airnya. Di atas gunung, batu-batu itu mengeluarkan air. Itu enggak keras sebenarnya, batu ada yang enggak keras. Ada yang manfaat, ada yang bisa mengeluarkan air. Ada lagi, wa inna minha, satu lagi, wa inna minha lama yashaqqabu fayakhruju minhul ma'u. Dan sesungguhnya sebagian batu lagi, bagian lagi daripada batu, lama yashaqqabu, bisa terbelah dengan akibat derasnya air bisa terbelah. Jadi di sini takdirnya akibat derasnya air sehingga batu bisa terbelah. Jadi batu saja bisa terbelah. Kenapa hati tidak mau terbelah untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi wa inna minha, dan sesungguhnya sebagian dari batu itu
lama yashaqqaqu, ada yang terbelah akibat derasnya air. Fayakhruju, maka keluarlah daripadanya, minhu daripadanya, al-ma'u, air. Keluar air. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Batu saja bisa terbelah, batu saja bisa mengeluarkan air. Masa hati kok segitu kerasnya? Ada lagi, yang ketiga, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan di antara batu itu lama yahbitu, ada yang meluncur jatuh min khasyatillah, dari karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Meluncur deras, artinya atas takdir Allah melalui hukum sebab dan akibat. Sebabnya longsor, akibatnya batu pada berjatuhan. Itu sebenarnya kata Allah, di antara batu ada yang meluncur jatuh min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Batu saja takut. Kok manusia begitu keras hatinya? Itu menandakan bahwa mereka benar-benar keras, tidak mau menerima kebenaran. Jadi min khasyatillah, batu itu runtuh jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada sebab akibatnya, hukum Allah sunatullah namanya, ada sebabnya longsor. Kenapa longsor? Sebabnya pohon yang sakit terbagi umpamanya sehingga meluncur, dan itu menurut Allah dia meluncur jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok hati orang tidak pernah meluncur untuk takut kepada Allah, tapi tetap keras kepala. Ini wallahu bighafilin amma ta'malun, dan sesungguhnya Allah, dan sejumlah Allah, wallahu bighafilin, Allah tidak lupa. Makna fi'il ya, makna fi'il benar atau tidak. Wallahu bighafilin, dan Allah tidak melupakan, Allah tidak lupa amma ta'malun, apa yang kamu kerjakan. Apa yang kamu kerjakan? Allah Ta'ala raqibun, sesungguhnya Allah mengawasi, maha mengawasi ala a'malihim, atas amal mereka. Kerasnya hati mereka karena tidak percaya kepada kekuasaan Allah dan mukjizat yang dikeluarkan oleh Nabi Musa. Allah tahu, Allah awasi mereka. La yakhfa alaihi khafiyatan, tidak sunyi, tidak samar sedikit pun bagi Allah. Karena Allah, artinya Allah mengawasi, wa sayujazihim 'alaiha yaumil qiyamati, dan akan dibalas perbuatan mereka nanti pada hari kiamat. Perbuatannya tidak beriman dibalas. Itu arti Allah mengawasi, Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Wa fi hadza, dan dalam ayat ini mengandung wa'idun wa tahdidun, ancaman dan kecaman kepada Bani Israel yang ketika sudah mendapatkan bukti-bukti wahyu kebenaran Nabi Musa sebagai Rasul dan kebenaran Allah, mereka masih tetap tidak percaya. Nah, disebutkan keras kepala, hatinya sangat keras, bahkan lebih keras, kalah dengan batu aja bisa kalah dengan apa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang Bani Israel. Ayat berikutnya, kelompok ayat berikutnya, ini peringatan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi ini sangat kepingin semua orang manusia supaya beriman kepada Allah. Di zaman Nabi ya Israel banyak, Yahudi, Nasrani banyak. Tapi Nabi sebenarnya kepingin betul supaya mereka beriman semuanya kepada Allah. Dalam ayat yang lain disebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin
banget, sangat kepingin kalian semua beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itulah, keinginan itu ternyata tidak semuanya beriman seperti yang kita saksikan. Sampai saking sedihnya Nabi kepengen orang beriman, itu sampai digambarkan oleh Allah seperti akan membinasakan dirinya. Di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 3 Allah mengatakan, la'allaka bakhirun nafsaka alla yakunu mu'minin. La'allaka bakhirun nafsaka, seolah-olah kau akan membinasakan dirimu saking sedihnya. Saking sedihnya memikirkan terus orang tidak beriman, seolah-olah sampai akan membinasakan diri. Allah yakunu mu'minin, karena mereka tidak mau beriman. Diajak gak beriman, itu mereka, Nabi kita sangat sedih. Digambarkan seolah-olah ingin membinasakan nafsaka, membinasakan diri. Tapi Nabi tidak berusaha, ya seolah-olah seperti begitu. Saking kepinginnya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ayat ini kita lihat berkenaan dengan Nabi kita dan orang beriman, juga berkenaan dengan perilaku orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Afatatma'una ayyu'minu lakum, apakah kau masih mengharapkan dengan sangat ayyu'minu, bahwa mereka beriman lakum kepada kalian, kepada Nabi dan kepada umat Islam? Dalam tafsirnya ayat ini mukhatabun ila ibadihil mu'minin. Ini ayat untuk hamba-hamba Allah yang mukmin. Afatatma'una ayyu'minu lakum, apakah kamu masih sangat mengharapkan mereka orang-orang Yahudi itu supaya beriman kepada kalian, bersama-sama kalian beriman pada Allah? Ini Yahudi-Yahudi yang masih ada di zaman Nabi kita Muhammad SAW sampai sekarang. Wa qad kana fariqun minhum, sedangkan ada di antara mereka kelompok Yahudi, ada di antara mereka kelompok yasma'una kalamallahi, mereka ada yang mendengar kalam Allah, mendengar Taurat, tapi summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu, kemudian mereka mengubah-ubah kalam yang ada di Taurat min ba'di ma aqalu, setelah mereka memahaminya. Udah paham Taurat tapi diubah-ubah kalimat-kalimat. Kita tafsirnya sekarang. Afatatma'una ayyu'minu lakum ay atarjuna ya ma'syarul mu'minin, apakah kamu mengharap, sangat-sangat mengharap, wahai orang-orang mukmin, ayyusallima, bahwa masuk Islam al-yahudu Yahudi, wa yadkhulu fi dinikum, dan mereka masuk agama kalian? Apakah kamu masih ngarepin mereka? Afatan Toma itu sangat kepengen, sangat mengharapkan yang tidak sesuai pada tempatnya. Itu Toma. Kalau dia kepengen mengharapkan sesuai dengan tempatnya, bukan Toma. Bapak kepengen kaya, tapi sesuai dengan hukum-hukum, cari uangnya sesuai dengan hukum agama, hukum syariat, hukum negara. Itu untuk mengumpulkan atau buat disumbangkan lagi, itu bukan Toma. Ini Toma itu serakah, rakus di mana dia dapatkan uang, harta, mau halal mau haram, yang penting rakus. Toma namanya. Tapi kalau yang mengharapkannya dengan mengikuti aturan-aturan Allah,
mengharapkan keinginan untuk seperti itu. Itu tomak. Mengharapkan dengan sangat atas sesuatu yang bukan pada tempatnya. Itu tomak. Yang penting banyak uangnya dari manapun datangnya, yang halal yang haram, singkat terus, itu namanya tomak. Gak ada kenyangnya bahasa orang Betawi. Toh itu kan hurufnya mim, ain itu kan bolong semua kalau disambung. Oh, ada bolong. Mim, bolongnya. Ain, ada bolongnya. Bahkan gendut, ya, ain. Jadi itu gak ada kenyangnya. Itu kata orang Betawi, gak ada kenyangnya. Orang yang tomak tidak ngaruh apapun yang halal yang haram, dia sikat terus. Itu tomak. Nah, apakah kau masih mengharapkan mereka untuk beriman kepada Allah, untuk masuk Islam, masuk agama? Walhal, tafsirnya wakana, oh ya wahal, sedangkan wakana ta'ifatun min ahbarihim wa ulamaihim yatluna kitaballahi wa yasma'una bayyinan jariyan. Sedangkan mereka ada kelompok dari pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka, atau ulama-ulama mereka. Mereka membaca kitab Allah, membaca Taurat, dan mereka mendengarkannya dengan jelas, dengan terang. Nah setelah itu, setelah dia tahu, dia ngerti, summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu, sebelum mereka mengubah-ubah itu isi Taurat sesudah mereka memahaminya. Ayat takibu ayat tabayyar yugayyiruna ayatil Taurati bitabdili awit ta'wil. Mereka merubah ayat-ayat dalam kitab Taurat dengan mengganti dan menafsirkan yang bukan pada tempatnya. Mimba fahimuhu, sesudah dia pahami dengan akal mereka. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Apa yang mengetahui? Yartakibuna jarimatan annahum yukhalifunahu ala basiratin la ala khata'in lahu disani. Padahal mereka ngerti. Maksudnya apa? Mereka kerjakan kejahatan itu menyalahi firman Tuhan dan Taurat dengan mata kepala sendiri, dengan hati mereka tahu, tapi bukan karena keliru, bukan karena lupa, tapi karena sengaja. Itu mereka tahu, sengaja mengubah-ubah kalimat-kalimat Allah dalam ayat-ayat Taurat. Bukan yang nggak ngerti, bukan lupa, bukan salah, tapi sengaja mereka buat. Itu mereka. Wa idza laqul ladina amanu, dan apabila mereka ketemu dengan orang beriman di zaman Nabi, dia ketemu dengan orang-orang beriman. Qalu amanna, mereka berkata kami beriman sama dengan kamu. Ini dalam kelompok mereka itu Yahudi yang munafik, ya. Yahudi yang munafik, Yahudi kok ngaku beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ketika mereka bertemu kepada orang beriman, qalu, mereka berkata amanna, kami beriman. Kita mau bi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafsirnya, ketika mereka berkumpul dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala al-munafiquna minal yahudi, maka berkata orang-orang munafik dari Yahudi ini, amanna bi annakum al-haqqi, kami beriman bahwasanya kamu benar, Muhammad itu benar, Al-Quran itu benar, kami beriman. Itu kata mereka. Wa anna Muhammadan huwa rasul, sedangkan Muhammad adalah rasul al-mubashshiru bihi, yang memberikan kabar gembira kepada kita semua, yaitu orang yang beriman amal soleh masuk surga, kabar gembira. Dia tahu.
Tapi wa idza khala ba'duhum ala ila ba'din wa idza khala ba'duhum ila ba'din, dan apabila mereka berada, sebagian mereka ketemu lagi di tempat mereka sendiri, kalangan mereka udah ketemu orang mukmin, kami beriman Muhammad itu benar seorang Rasul. Pas pulang ketemu dengan teman-temannya, apa yang terjadi? Oh, maka berkata teman-temannya tadi, teman-temannya yang masih yang nggak ikut ketemu sahabat, nggak kumpul, mereka berkata, atuhadditsunahu bima fatahallahu alaikum. Apakah kamu menceritakan kepada orang-orang mukmin tadi bima fatahallahu alaikum, apa yang telah diterangkan oleh Allah kepada kamu? Allah terangkan di dalam Taurat yang udah diganti-ganti itu, yang paling pokok bahwa di dalam kitab Taurat itu sudah diterangkan oleh Allah nanti di akhir zaman ada seorang Rasul namanya Muhammad. Sifatnya ini lengkap sifat. Dia yatim sebelum dalam kandungan ayahnya meninggal, terus sampai meninggal. Itu lengkap. Cuma diubah-ubah oleh mereka. Nah, ketika orang-orang Yahudi yang ikut ketemu dengan sahabat mengatakan saya beriman, dia pulang, yang ada di tempatnya mengatakan begini, kamu ceritakan, Allah terangkan bahwa Muhammad bakal lahir, kamu terangkan ke sana, kamu ngomong begitu sama orang-orang mukmin. Jadi kata mereka, dia nggak ikut. Dia khawatir apa? Liyuhajukum bihi inda rabbikum, supaya mereka mukmin itu, kata mereka nih yang Yahudi yang nggak ikut, supaya mereka nanti kalau kamu terangkan, mereka menjadi dalil, argumen mereka, supaya kita nanti kita kena siksa dari Tuhan, dari Allah. Karena kamu mengatakan, kamu ceritakan kan tentang Muhammad bakal lahir. Kalau kamu ceritakan, dia akan berhujjah, kita akan kalah. Karena emang aslinya begitu. Sekarang kita udah rubah-rubah. Muhammad, ayat-ayat di Taurat itu udah hilang, sampai sekarang udah gak ada. Karena dihapus, diganti-ganti, ditukar-tukar oleh mereka. Indah Rabbikum, di sisi Tuhan. Nanti di hadapan Tuhan, kan di akhirat, dia berdalil. Orang mukmin akan berargumentasi bahwa kamu udah cerita bahwa benar Muhammad bakal lahir. Padahal ini kita udah gak ada, kita udah rubah. Mereka kesel sama orang-orang Yahudi yang bertemu dengan sahabat Nabi. Dia pikir kalau begitu nanti ketahuan, kalau ketahuan begitu nanti kita akan disiksa di neraka. Tapi kemudian ditutup oleh mereka, afala ta'qilun, apakah kau gak ngerti? Kau gak punya otak ya? Kalau kamu kasih tahu itu bahwa Muhammad bakal ada di dalam kitab kita, berarti itu udah rubah. Kita kasih tahu sama umat kita, gak akan ada Rasul yang lain. Bahaya ini. Kamu gak punya otak kan? Nanti kalau nanti dia di hari kiamat berhujjah, berargumentasi, oh sebenarnya itu ada. Di Taurat itu ada sebenarnya. Bahaya kita. Itu kata mereka. Itu kata mereka. Nah kita lihat dulu tafsirnya di sini. Qalu atibina. Kemudian mereka berkata yang tidak ikut kepada Nabi, atibina, dengan sangat mencaci alaihim, kepada mereka yang berkumpul sama umat, sama sahabat Nabi kita Muhammad. Apa kata mereka? Atukhbiruna ashaba Muhammadin bima bayyana Allah lahu fi Taurat min sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa ketika kamu ketemu sahabat Nabi, kamu beritahu kepada sahabat Nabi bahwa Muhammad itu yang telah diterangkan dalam Taurat, yaitu sifat-sifat Nabi Muhammad SAW di Taurat ada. Apa kamu jelasin sama? Padahal itu sudah kita hapus. Wah bahaya ini. Itu kata mereka. Lalu Allah jawab kegundahan mereka. Allah katakan awala ya'lamuna
ma yusirruna wa ma yu'linun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang dia rahasiakan dan apa yang dia tampakkan. Dia lupa bahwa Allah Maha tahu. Dia pikir kalau ngasih tahu kepada Nabi Muhammad bahwa sifatnya itu, Allah nggak tahu. Allah tahu yang dia rahasiakan dan dia nyatakan itu. Allah Maha tahu. Kita lihat tafsirnya. Yuhajjukum bihi inda rabbikum litakuna hujjatul lil mu'minin 'alaikum. Nanti kalau sampai mereka tahu bahwa Muhammad itu sifatnya ada di Taurat, nanti akan menjadi argumen mereka orang mukmin kepada kalian di akhirat. Karena kalian fitar kibadir Rasul minal ilmi bisidqihi, dengan meninggalkan mengikuti Rasul berupa pengetahuan dengan kebenarannya. Di dalam Taurat yang asli sifat-sifat Rasul itu ada, dan diakhiri dengan kamu kalau sudah turun datang Muhammad membawa ajaran, kamu harus ikut kepada Muhammad. Nah, kalau kita, kata mereka nih, kalau kita ngasih tahu begitu, balik itu kita hapus, nanti kita ketahuan kita meninggalkan ikut Rasul, padahal kita gak bakal ikut. Bahaya ini. Nah, itu kata mereka. Dia lupa bahwa Allah Maha mengetahui apa yang dirahasiakan dan apa yang mereka tampakkan. Itu keadaan mereka. Allah dulu ya, insya Allah kita lihat lanjutan kisah ini. Artinya mereka tidak akan masuk Islam. Yang sudah rohib-rohib itu yang ulama mereka, karena mereka begitu benci kepada Nabi Muhammad sampai sifat-sifat Rasul di Taurat itu dibuang, dihilangkan. Termasuk di Injil juga. Di Injil juga dikasih tahu bahwa nanti akan lahir seorang setelah Nabi Isa, namanya Ahmad. Ibad ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad orang yang terpuji, Muhammad yang dipuji sama. Makanya nama Nabi kita artinya orang yang dipuji, sangat dipuji. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab bingung. Dia gak pernah nyebut nama Muhammad. Nabi Muhammad orang yang dipuji, sedangkan dia memusuhi. Itu Allah kasih nama bisa Ahmad, bisa Muhammad. Dalam Taurat, dalam Injil disebut Mimba ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad sama orang yang sangat, orang yang sangat terpuji, lebih terpuji. Muhammad orang yang dipuji. Saya Allah subhanahu wa ta'ala asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa zidna ilman wa alhaqna bis salihin. Wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla